Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan mempresentasikan laporan hasil praktikum IoT dengan topik sensor suhu DHT11. Pada praktikum ini, kami diberi tugas untuk membuat sebuah sistem monitoring otomatis yang dapat mengukur suhu dan kelembapan lingkungan secara berkala menggunakan sensor DHT11. Sistem ini dapat memberikan peringatan berupa indikator LED jika suhu atau kelembapan melewati batas tertentu yang telah ditentukan. Berikut ini saya akan menjelaskan langkah kerja sebelum memulai praktikum. Yang pertama itu saya menyalakan switch untuk DHT terlebih dahulu. Karena kalau DHT-nya sudah dipasang, posisi switch-nya agak susah untuk diganti. Ya, lalu selanjutnya adalah memasang sensor suhu DHT11 di tempat yang sudah tersedia. Posisinya seperti pada video. Lalu untuk kabel konektor, ini memakai yang tipe female to female. Yang pertama untuk pin D1. Lalu kunci yang kedua untuk pin khusus output DHT11. Pada aplikasi Arduino IDE kita juga perlu memasang library khusus untuk DHT11. Ini pertama pilih menu library manager terlebih dahulu. Lalu kita filter dengan keywordnya DHT. Kita cari. Nah, yang ini yang namanya DHT Sensor Library by Adafruit. Program pertama yang akan saya jelaskan di sini itu adalah program default ya atau original untuk pembacaan sensor DHT11 pada praktikum kali ini. Jadi saya mulai penjelasan tiap barisnya. Jadi untuk baris yang pertama itu adalah include DHT. Nah, itu adalah untuk memasukkan library sensor DHT. Lalu ini ada define DHT pin 5. Jadi tadi kan DHT-nya itu dipasang di pin D1. Ya, jadi 5 ini adalah nama lain dari D1. Jadi nama panjangnya itu pin GPIO 5. Lalu ada define DHT type DHT11 ini untuk tipe DHT-nya. Jadi kita memakainya kan DHT11. Lalu ini untuk menjalankan fungsi DHT-nya. Jadi ini sensor DHT-nya itu ada di pin 5. Untuk tipenya sendiri adalah DHT11. Yang selanjutnya ada fungsi setup. Yang pertama ini ada serial begin 9600. 9600 ini itu nanti untuk baut komunikasi serialnya. Komunikasi serial sendiri itu nanti adalah tempat output dari program ini semua ada. Lalu selanjutnya ada serial print line. Jadi ini nanti untuk menampilkan string ini pengujian DHT11. Lalu selanjutnya ada DHT begin, ini untuk memulai pembacaan sensor suhu DHT11. Selanjutnya ada fungsi loop. Yang pertama ini diberi delay sepanjang 2 detik. Kenapa 2 detik? Karena sensor DHT11 itu membutuhkan waktu sekitar 1/4 detik untuk pembacaannya. Selanjutnya terdapat variabel tipenya float diberi nama humidity 1. Untuk print ini nilainya itu adalah pembacaan kelembapan pada sensor DHT.
Jadi namanya itu read humidity. Selanjutnya ada variable float bernama Celsius 1. Itu nanti nilainya mengambil dari read temperatur atau pembacaan suhu sensor di AT11. Selanjutnya variable float bernama Fahrenheit 1. Itu nanti bernilai sama seperti Celsius 1, pembacaan suhu, read temperatur, tapi diberi nilai true agar nilainya itu berubah jadi Fahrenheit. Selanjutnya ada perintah if jika ya. Jadi untuk yang pertama ini isnan humidity 1. Ya, jadi isnan itu kalau di bahasa Inggrisin itu is adalah nan sendiri itu singkatan not a number. Jadi ini akan mengecek apakah variabel humidity 1 itu bernilai angka atau bukan. Akan bernilai true apabila nilainya bukan angka, jadi error gitu. Lalu ini or atau. Lalu selanjutnya nih isnan Celsius 1. Lalu atau isnan Fahrenheit 1. Jadi perintah if yang sini akan berjalan apabila salah satu dari ketiga variabel, ini ada humidity 1, Celsius 1, Fahrenheit 1, itu bernilai bukan angka atau error ya. Jadi satu saja itu perintah if-nya sudah berjalan. Apa sih yang dijalanin? Jadi yang jalani itu print line pembacaan data dari modul sensor gagal. Lalu perintahnya ada return, jadi nanti apabila perintah if ini berjalan, jadi perintah ini nanti untuk mengembalikan ke biar fungsi loop ini tetap berjalan. Jadi nanti kalau ini berjalan perintah if-nya nanti akan langsung kembali lagi ke atas. Lalu selanjutnya ini ada variable float namanya HTOF. Sini itu mengambil nilai dari compute heat index ya. Jadi untuk indeks panas ini. Indeks panas yang Fahrenheit. Jadi ini nilai suhunya memakai Fahrenheit 1. Untuk kelembapannya humidity 1. Jadi nanti akan dihitung dari kedua variabel ini untuk indeks panasnya. Yang kedua ada float variabel float HTOC. Ya ini indeks panasnya untuk Celsius. Untuk suhunya diambil dari nilai variabel Celsius 1. Lalu kelembapannya masih menggunakan variabel humidity 1. Dan ini false, itu fungsinya untuk mengubah nilai heat index ini menjadi Celsius. Selanjutnya, nah ini ada serial print banyak sekali. Ini untuk hasil output dari program ini yang akan tampilkan ke komunikasi serial. Jadi ini ada terus-terusan, ini ada string kelembapan. Lalu menunjukkan selanjutnya print nilai variabel humidity 1. Lalu print ini untuk menambahkan tab. Selanjutnya ini print suhu variabel Celsius 1. Ini untuk satuan suhunya, derajat ya. Terus ini untuk Celsius. Ya, selanjutnya seterusnya sampai menunjukkan semua yang terbaca. Jadi ini ada Celsius 1, Fahrenheit 1, dilanjutkan ke indeks panas. Untuk yang indeks panas Fahrenheit, lalu indeks panas Celsius. Pada video ini saya akan menunjukkan hasil upload dari program tersebut.
Untuk melihat outputnya, pergi ke menu serial monitor. Pada serial monitor sudah terlihat output dari program tersebut. Di sini terdapat pembacaan kelembapan, suhu, dan indeks panas. Selanjutnya akan saya jelaskan program untuk penugasannya. Jadi penugasannya itu disuruh untuk membuat program modifikasi dari program pertama. Di sini akan saya tambahkan LED. Yang pertama, ini ada penambahan library DHT pada program ini agar bisa digunakan. Lalu define pin DHT tersebut, yaitu pin 5, GPIO 5. Lalu define tipe DHT, yaitu DHT 11. Dan ini adalah penggunaan DHT-nya. Jadi DHT-nya terdapat pada pin 5 dan tipenya adalah DHT 11. Untuk fungsi setup, serial begin 9600 itu untuk memulai komunikasi serial atau serial monitor dengan baud 9600. Lalu ada print line string pengujian DHT 11. Lalu ada perintah DHT begin untuk mulai pembacaan sensor DHT 11. Nah, ini untuk tambahannya dari yang program pertama, ini ada pin mode 14. Modenya adalah output. Ya, jadi ini adalah untuk setup LED-nya. Jadi LED-nya itu yang saya pakai ada pada pin 14, GPIO 14. Dan modenya output. Lalu pada fungsi loop masih sama, ini terdapat delay selama 2 detik. Lalu terdapat 3 variabel float. Yang pertama ada humidity 1 untuk pembacaan kelembapan dengan nilainya itu dari DHT read humidity. Lalu variabel kedua terdapat Celsius 1. Nilainya diambil dari DHT read temperatur atau pembacaan suhu dalam Celsius. Lalu terdapat variabel ketiga Fahrenheit 1. Itu nilainya diambil dari DHT read temperatur pembacaan suhu secara Fahrenheit dengan ditambahkan nilainya true. Lalu selanjutnya perintah if jika. Sini perintah if akan mengecek apakah ketiga variabel humidity 1, Celsius 1, Fahrenheit 1 itu nilainya bukan sebuah angka, is none, is not a number. Jadi if perintah ini nanti akan berjalan apabila salah satu dari ketiga variabel ini ada yang error pembacaannya. Ya, jadi ini lambang untuk or atau ya, jadi hanya salah satu saja error, ini perintah if-nya langsung berjalan. Ya, apa sih yang berjalan? Ya, jadi ini ada print line pembacaan data dari modul sensor gagal. Lalu ada fungsi return. Jadi nanti kalau perintah if ini gagal, maksudnya berhasil dijalankan, ya berarti pembacaannya modul sensor DHT 11-nya gagal. Ini nanti return akan kembali ke atas, jadi loopnya ini masih tetap berjalan. Selanjutnya, nah ini ada modifikasinya. Untuk LED-nya itu faktor yang saya pakai itu untuk kelembapan humidity 1. Jadi jika if humidity 1 nilainya itu lebih dari sama dengan 60, maka digital red pin 14 atau LED yang saya gunakan itu high. Jadi nanti LED-nya akan menyala apabila kelembapannya di atas 60%. Ya, lalu untuk mematikan LED-nya tinggal memakai perintah else. Digital red pin 14 itu low atau mati.
Selanjutnya ini terdapat variabel HTOF atau pembacaan indeks panas dalam bentuk Fahrenheit. Jadi untuk nilainya itu dari DHT Compute Heat Index. Dengan variabel yang dipakai itu untuk suhunya Fahrenheit 1 dan kelembapannya itu variabel humidity 1. Lalu selanjutnya ada variabel untuk HTOC untuk pembacaan indeks panas dalam bentuk Celcius. Jadi nilainya itu dari DHT Compute Heat Index dengan suhunya itu diambil dari variabel Celcius 1 untuk kelembapannya humidity 1 dan false booleannya itu untuk mengganti output dari variabel ini itu menjadi Celcius. Selanjutnya, nah ini ada modifikasi sedikit, jadi dari yang program yang pertama itu seperti agak kebanyakan ya, itu serial printnya, jadi ini saya coba untuk perpendek, saya lebih sederhanakan. Jadi untuk serial print, ini sudah terlihat ini adalah string kelembapan. Lalu ini string humidity 1, itu untuk mengubah nilai dari variabel humidity 1 itu menjadi string agar bisa digabungkan. Lalu ini ada tab untuk tab. Lalu selanjutnya ini untuk pembacaan suhu serial print suhu ditambah string dari variabel Celsius 1 derajat Celcius. Lalu selanjutnya untuk pembacaan suhu variabel Fahrenheit 1 ini untuk suhunya derajat Fahrenheit. Lalu tambahkan tab lagi. Selanjutnya untuk pembacaan indeks panas ini serial print line indeks panas ditambah nilai HTOC dalam bentuk string derajat Celcius. Lalu ditambah string nilai variabel HTOF ditambah string derajat Fahrenheit. Ya, jadi saya tambahkan sedikit karena di video nanti pada output ini pada bagian ini saya terbalik dalam pemodifikasiannya. Jadi ya nilainya yang untuk HTOC nanti masih atau HTOF ya itu nanti pokoknya terbalik untuk false-nya ini nanti juga penamaannya juga yaitu terbalik. Jadi sudah saya update di sini. Nanti di outputnya salah, tapi ya ini program saya juga tidak mengandalkan indeks panas, jadi ya begitulah ya. Berikut ini adalah video hasil upload dari program tersebut. Ya, ini posisinya sudah saya upload, lalu buka serial monitor. Berikut pembacaan dari sensor suhunya. Nah, karena pada program saya tambahkan untuk mengecek kelembapan, ini saya manipulasi sensornya itu saya pegang dengan jari. Dengan begitu nanti nilai kelembapan akan naik. Nah, itu LED sudah menyala, kelembapannya jadi berada pada di atas 60%. Sekian video laporan praktikum IoT mengenai sensor suhu DHT11 dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.